tidak hari libur, terpaksa hari Kamis acaranya. Itulah kronologinya, itulah asbabun nuzulnya. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Gayau, ini yang dari Banjar banyak ngaji, ini saudara saya semua ini. Ini budi saya, itu ada ponakan saya, itu Siti ya. Iya. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari ini kita sambut Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira, barang siapa yang senang menyambut masuknya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Kali Ramadan senang gembira, maka jenengan masuk surga semua. Yang penting senang, yang penting gembira. Nah, sebagai persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan, saya punya kewajiban mengingatkan kepada kita semua 3 tingkatan orang yang puasa. Halo? Pengen tahu tidak? Pengen. Itu tukang soundnya yang efeknya hilangin aja ya. Ini soalnya masuk YouTube, biar suara di YouTube-nya bulat. Nah gini aja ya, nggak apa-apa saya rodok ngeden dikit, yang penting pas direkaman suaranya bulat. 3 tingkatan orang puasa. 1, al-imsaku 'anil muftirat. 2, al-imsaku 'anil hawa. Dan yang ketiga, al-imsaku billah. Tingkatan pertama puasa itu menahan diri dari yang membatalkan. Yang kedua menahan hawa nafsu. Dan yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, al-imsaku 'anil muftirat. Puasa itu mengendalikan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Saya ngetes mak-mak, yang membatalkan puasa apa aja? Makan, ada urusan ibu-ibu. Makan, yo minum. Yang dalam bahasa fikih, kata makan dan minum membatalkan puasa itu jarang terdengar, jarang tersebutkan. Tapi bahasa fikihnya ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jaufi waroksi. Yang pertama, yang membatalkan puasa itu yang melintasi kerongkongan. Ada yang mengatakan kerongkongan itu jauh, ini jauh itu kerongkongan. Ada yang mengatakan jauh itu perut besar. Jadi apa saja yang melintasi kerongkongan batal puasa. Itu kalau sengaja. Tapi kalau karena lupa, ya nggak batal. Tapi kalau belum lewat kerongkongan, belum batal. Panjenengan makanya nyicip masakan. Nyicip masakan tidak membatalkan puasa. Yang batal kalau dicicip ditelan atau mencicipi kolak semangkok, itu jelas batalnya. Tapi oleh nyicip di lidah lalu dilepeh, enggak batal. Pengen tahu asin belum?
pengen tahu sudah manis atau belum, taruh di lidah lalu diludahkan, dilepeh lagi, ndak batal. Makanya gosok gigi nggak batal puasa. Yang batal kalau Pepsodentnya ditelan, batal. Pisang goreng taruh di mulut nggak batal, nggak batal. Tapi kalau minyak pisang gorengnya ditelan, batal. Jadi ukuran batalnya itu melintasi kerongkongan. Waroksi, dan yang kedua masuk ke kepala, baik dari rongga hidung maupun dari rongga telinga. Tapi obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Kan obat tetes mata, tapi di sini terasa sampai kerongkongan, sepertinya masuk, tapi itu dianggap tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, perkara yang membatalkan puasa itu wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan sesuatu kedua jalur pembuangan. Jalur pembuangan tahu Bu? Letaknya di bawah. Saya tahu betul namanya, tapi gak enak menyebutkannya. Kalau panjenengan nggak paham, WA aja nanti ya. Umpami niki, ada kan obat penguat kandungan, dimasukkan lewat kubul atau dubur, batal puasa. Obat keputihan dimasukkan lewat dubur sama kubul, batal puasa. Kemudian yang keempat, yang membatalkan puasa itu wal qai'u amdan, muntah yang disengaja, dicolok, itu batal puasa. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Kemudian yang kelima, wal wad'u amdan fil farji. Halo, ingat nggih? Yang kelima yang membatalkan puasa itu hubungan suami istri yang disengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Ada yang nggak sengaja? Ada. Makanya ini ada pekehnya ya, ada. Waduh Pak Yai, lupa. Enak aja cangkem ngomong lupa. Itu mah pura-pura lupa tahu. Nggak mungkin lupa kalau urusan begitu mah. Kalau makan lupa banyak, minum lupa banyak, tapi begituan lupa, ngarang itu. Cuman apa yang dikatakan nggak sengaja, yakni dipaksa. Dalam fatwa mazhab Syafi'iyah ada dua kategori. Istri yang dipaksa suami, pokoknya diancam, kamu kalau nggak ngeladen saya tak cerai kamu. Umpami guys, kamu kalau nggak mau ngelayanin saya kawin lagi. Nah ibu kan takut suaminya kawin lagi, terpaksa ngeladen, asal melumah aja kayak jebong pisang. Pokoknya merem, mulutnya nutup kayak jebong pisang. Nah kalau kayak gitu hukumnya puasanya batal. Puasanya batal, wajib mengqadha, tapi istrinya tidak wajib bayar kafarah. Tidak dosa malah. Istri yang melayani suami karena dipaksa, diintimidasi, nggak dosa di bulan Ramadan siang hari. Tapi batal puasa, wajib qadha. Tapi beda lagi kalau yang kedua, panjenengan tidur siang, namanya ngantuk nggih, kurang tidur, malam tarawih, udah masak, tidur paling sejam 2 jam, tidur siangnya begini, umpami kaki diikat, tangan diikat sama lakinya, lalu ini diperkosa. Segagah-gagahnya istri nggak kuat dengan tenaga suami, gitu begini. Maka jenengan diperkosa oleh suami, kalau begitu keadaannya karena diperkosa,
bahasa lembutnya diruda paksa. Nanti masuk Indonesia, seorang wanita asal Gayau Pajak Cermin mengadu ke Polsek Padang Cermin atas dugaan ruda paksa yang telah dilakukan oleh oknum suaminya. Masuk berita. Seandainya istri itu diruda paksa, maka puasanya tidak batal. Menurut pendapat sebagian mazhab Syafi'i, puasanya tidak batal, tidak perlu qada dan tidak bayar kafarah. Paham? Nah ini hukum fikih, harus paham. Tapi tidak boleh beneran. Karena mengapa? Hubungan suami istri di siang hari pada bulan suci Ramadan, fa'alaihil qada wal kafarah, maka wajib baginya satu bayar qada dan yang kedua bayar kafarah. Qadanya 1 hari, kafaratnya yang berat. Apa kafaratnya? Memerdekakan budak mukminah. Ini enggak ada. Maka yang kedua, antasuma syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya ada sahabat ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, waqa'tu 'ala imra'ati. Gawat Kanjeng Nabi. Mengapa kata Nabi? Aku kebablasan katanya ke istriku. Sudah kata Nabi, dendanya kamu merdekakan budak. Waduh, gak sanggup Nabi. Kalau gak sanggup kata Nabi, puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, boro-boro. Yang sebulan aja jebol Nabi, apalagi 2 bulan, kelenger saya. Ya sudah kata Nabi, kamu kasih makan 60 orang miskin. Waduh Nabi, hidup kami saja susah, nggak ada yang bisa saya sedekahkan untuk ngasih makan. Lalu Nabi masuk ke dalam, ngambil sekeranjang kurma. Kata Nabi, nih kasihkan kepada tetanggamu yang miskin. Ngapunten nuwun ngapura Kanjeng Nabi, di antara tetanggaku cuman aku yang paling miskin. Pokoknya sagayau itu ya Kanjeng Nabi, kulo keluarga kulo yang paling melarat. Nabi nyengir, kamu ini udah melarat, lemah ekonomi, lemah iman pula. Ya sudah kata Nabi, kamu pulang ke rumah, bawa sekeranjang kurma ini, kasihkan kepada istri dan anak-anakmu. Sepanjang jalan mikir dia, enak men saya ini, udah bikin dosa dapat kurma pula. Akhirnya dia mikir, merasa salah, dia sanggupi puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya jangan sekali-kali khawatir kita nggak sanggup, Bapak Ibu, bayar kafarahnya. Selanjutnya yang keenam, wal inzal an mubasyarah, terjadinya inzal karena bermesraan. Ini rodok porno nggak apa-apa ya, kan hukum fikih ya. Kalau jenengan bermesraan sampai terjadi inzal alias puncak, batal puasanya dan wajib qada. Itu yang keenam. Yang ketujuh haid, yang kedelapan nifas, yang kesembilan al-junun, edan. Makanya orang edan enak, bebas. Ada bapak-bapak nanya, Pak Yai, gimana caranya masuk surganya? Gampang, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa Ramadan, nggak perlu bayar zakat, tapi masuk surga gampang. Minta edan, langsung masuk surga. Ya nggak ada hisab bagi orang gila. Yang dihisabkan yang waras. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, ngapunten nggih, keterbatasan mental, entah mongolid, entah idiot namanya atau istilahnya apa kek, yang punya keterbatasan, nggak usah khawatir. Oke, di dunia dia tidak sempurna, tapi setahu saya, apapun kekurangan anak, bapak ibunya tetap sayang. Gini begitu, nggak ada yang bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu. Gini begitu, walaupun dia punya kekurangan, dikongekin sama teman-temannya, diejek oleh para tetangga, nggak apa-apa, itu anak saya. Gini begitu. Tapi yakin, percayalah, yang punya kekurangan anaknya, di dunia dia kekurangan, di akhirat dia sempurna.
dia akan menjadi pemuda-pemuda surga yang tampan. Justru masuk surga. Malah yang ganteng-ganteng, yang cuantik-cuantik belum tentu masuk surga. Ya Pak ya. Ini pembelajaran buat kita. Nah, kemudian yang ke-10, yang membatalkan puasa itu wariddah, murtad dari Islam. Karena syarat wajibnya puasa itu Islam, maka kalau murtad otomatis batal puasanya. Ini poin yang pertama perlu saya ingatkan, al-imsaku 'anil muftirat. Puasa itu sekedar mengendalikan dari kita dari sesuatu yang membatalkan puasa. Cuman ngapunten, kalau begini puasanya anak TK sudah tamat, ya Pak ya, anak SD tamat. Ini puasa pada tingkatan yang paling dasar. Makanya Bapak Ibu, puasa kita jangan cuman puasa fikih, tapi puasa kita harus naik kelas, naik tingkatan yang kedua, al-imsaku 'anil hawa. Puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Ngendikane Sunan Ampel, puasa niku hening cipta, nutup babakan hawa somo. Apa itu? Yang namanya puasa mengendalikan 9 hawa. Apa 9 hawa itu? Yakni 9 lobang. Apa 9 lobang itu? Yuk kita hitung. 2 lobang mata, 2 lubang hidung. Ada yang hidungnya lubang 1, 2 semua ya. 4 G. 2 lubang telinga, 6. Yang ke-7 lubang cangkem. Yang ke-8 dan ke-9 lubang bawah, kubul dan dubur. Nah, orang puasa itu halo, yang dikatakan puasa itu dia bisa mengendalikan 9 hawa ini, mengendalikan 9 lubang ini. Makanya 9 lubang ini selalu memproduksi kotoran. Bahasa anak sekolahnya ekskresi, ngeluarin kotoran. Yang dari mata kotoran yang keluar namanya apa? Belek. Yang dari hidung namanya umbel, upil. Mantap. Yang dari mulut namanya ludah, inces, iler, dahak. Nah, ini bicara ludah. Orang puasa menelan ludah tidak batal. Halo? Puasa menelan ludah tidak batal. Jadi kalau puasa jangan jorok, Bu. Sampean puasa pakpeh. Napa, Bu? Puasa jalan dimiring-miringin, padahal mah bohong. Kalau orang puasa itu nelan ludah boleh. Yang nggak boleh itu ludahnya diwadahin gelas. Udah dapat setengah baru dilegak, batal puasanya. Kalau cuma nelan ludah yang nggak batal. Nah, dari kuping, kotoran dari kuping namanya apa? Culek bin conge. Lubang bawah, air kencing. Yang sebelah belakang, pisang goreng. Itu kalau sehat. Kalau lagi sakit masuk angin, bubur kacang hijau. Mengapa 9 lubang itu mengeluarkan kotoran? Karena itulah pintu-pintu hawa nafsu. Dan dari 9 hawa itu ada 1 hawa yang paling gampang memasukkan manusia ke dalam neraka. Apa itu? Cangkem. Apa, Bu? Cangkem mulut. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Karena mulut ini gampang betul nyinyir. Tahu nyinyir, Bu? Ngomentari orang. Ibu-ibu zaman sekarang paling pinter kalau ngomongin orang hajatan. Ya Pak ya.
Lihat cangkem emak-emak kalau pulang kondangan ngomong apa coba? Masakannya anyep semua. Maaf. Itu nyinyir namanya. Itu nyinyir. Pahala puasa kita hilang, tidak ada gunanya. Kalau di Bandar Lampung, Bu, orang sering betul nyinyir empek-empek. Kalau sudah kondangan, empek-empeknya sih enak, cukanya mantap, tapi baru setengah jam udah habis. Dasar yang hajatan pelit, sadis ngomongnya. Akhirnya yang hajatan berikutnya mikir, pesan empek-empek yang banyak, cukanya emberan, biar gak diomong orang. Dari pagi, siang, malam sampai besok 3 hari gak habis-habis malahan. Apa nggak dinyinyir, masih diomong? Iya sih, cukanya banyak, empek-empeknya banyak, nggak habis-habis, cuman nggak ada rasa. Mana cukanya kecap campur air lagi, lebih sadis ngomongnya. Akhirnya yang hajatan berikutnya mikir, pesan empek-empek langsung ke Palembang, agak murah tapi berkualitas, cukanya mantap, biar nggak diomong orang. Apa kata orang? Iya sih, empek-empeknya mantap, cukanya juga enak, gak habis-habis. Cuman saya nunggu nih pondokannya itu loh, matanya mendelik aja, kayak gak ikhlas kalau diambil. Padahal bukan mendelik, emang belum dari sononya. Pinteran pula yang hajatan, nyari tukang nunggoninya itu yang matanya belum ya. Artinya memang apa sih yang gak bisa dinyinyir? Habis nyinyir dada salisan ini apa? Gibah. Apa itu gibah? Gosip. Digosok makin sip. Ibu-ibu suka ngegosip? Suka sih enggak, cuman hobi. Ada ibu-ibu yang nanya, Pak Ustadz, kalau niki hobi ngegosip, kalau seminggu aja gak ngerumpi demam saya. Kira-kira Pak Ustadz apa sih obatnya biar berhenti ngegosip? Nah itu agak bingung, Bu. Kalau nggak ngegosip malah meriang, malah demam, itu udur berarti. Dimaafkan kalau begitu, Bu. Kata saya, panjenengan boleh ngegosip, boleh ngerumpi sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan. Ngegosip dewean alias biambaan. Udah ngempet pengen ngerumpi, langsung masuk kamar, kunci pintu, ngoceh depan kaca itu. Silakan sepuas-puasnya. Paling anaknya ngintip, mamaku wis edan, ngegosip kok sendirian. Tapi selama kita berkawan, itulah dosanya. Istri ngajak suami ngerumpiin orang, walaupun dengan suami dosa, walaupun dengan istri dosa, apalagi sama tetangga. Membicarakan aib orang lain dosa. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa yang menyebar-nyebarkan aib tetangganya, menyebar-nyebarkan aib saudara-saudaranya, maka tidak akan mati dia sebelum dia merasakan malu yang serupa, sebelum dia berbuat perbuatan serupa. Halo, sing cangkem-cangkem elek yang suka ngosipin orang, awas, ini ancaman lagi. Yang suka nyebarkan aib tetangga tidak akan mati sebelum dia merasakan malu yang serupa. Hati-hati kalian bergosip, hati-hati menyebarkan fitnah, karena kita akan menanggung akibatnya sendiri. Makanya saya teriak biar jenengan gak lupa. Jenengan kan sering lupanya. Bukan pengajian yang digosipin malah pak yainya. Ya kan? Allah ngonotok ceramahin. Mulai kan? Tadi waktu ngaji kan diomongin, jangan ngegosip, malah bubar ngaji yang diomongin pak yai. Ibu-ibu mah gampang lupaan. Sampai rumah ditanya sama suaminya,
tadi ngaji apa mah? Apa ya? Kok lupa gitu. Makanya jangan sampai lupa. Karena mengapa? Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah ngegosip itu lebih kejam daripada berzina. Mengapa? Karena kalau orang berzina, hari ini dia berzina, besok dia taubat, nyesal dia, berjanji tidak mengulanginya lagi, taubat nasuha, taubatnya bisa jadi langsung diterima, dosanya langsung diampuni. Tapi kalau orang ngegosip, belum diterima taubatnya, belum diampuni dosa-dosanya, sebelum minta maaf dengan yang digosipi. Nah lu ibu-ibu ngegosipin tetangga, besok tobat, minta maaf. Maaf ya bu, maaf apaan? Saya kemarin ngegosipin ibu. Emang ngegosipin saya apaan? Tak omongin ke orang-orang ibu itu matanya belok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer di sana. Nggak jadi ibu, maaf-maafan malah kena kampleng gitu. Makanya enaknya orang Indonesia ini punya halal bihalal. Mau masuk Ramadan maaf-maafan, habis Ramadan maaf-maafan. Makanya ini tinggal beberapa hari lagi mau Ramadan, maaf-maafan dulu bu. Puasanya sia-sia kalau belum maaf-maafan. Karena Allah tidak menerima puasa orang yang masih bermusuhan, yang masih zalim dengan sesama. Tapi ngapunten, jangan kayak orang di kota maaf-maafan cuman lewat HP. Itu pun pakai WA panjang banget. Ketika tangan tak mampu menjaga, ketika mata tak mampu menatap, lisan pun tak bisa berucap, kaki tak mampu melangkah, stroke namanya. Pantesan orang habis lebaran banyak yang stroke. Doanya dewe soalnya. Ya kalau minta maaf tuh langsung datang ke rumahnya bu. Ini sama-sama digaya aja loh. Datang ke rumahnya minta maaf, jangan tangan kosong, bawa jeruk, bawa duku begitu, bawa salah. Oh kalau udah disobok begituan pasti dimaafin pasti. Datang ke rumahnya. Tapi gimana pak? Kalau orangnya ngotot ngeyel merengkel, kalau dia nih sing salah pak ustad, saya yang minta maaf malah dia banting pintu. Ada yang kayak gitu? Cepet mati ya. Kalau ketemu yang kayak gitu tak ajarin. Kalau ketemu orang bapak ibu, dia ajak salaman nggak mau, kita senyumin pura-pura nggak lihat, kita sapa dia pura-pura budek. Ketemu di jalan papasan dia melipir-melipir, masuk sihir dia. Ada yang kayak gitu kan? Umpami pas pengajian begini, ketiba duduknya deketan dia malah pindah tempat. Kalau ketemu yang kayak gitu, belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan kepalanya atau ekornya? Ayo tebak-tebakan kita. Ndase nopo buntute? Buntut nopo ndase? Nah, ada yang jawab kepala, ada yang jawab ekor. Jawabannya salah semua. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, ndase nopo buntute? Jawaban yang benar EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir? Maksudnya begini, kalau orang sudah mau diajak maaf-maafan, gak mau salaman, gak mau ditegur, gak nyapa, kita datang ke rumahnya dia malah banting pintu. Ingat kata Pak Parman, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir? Paham? Tugas kita cuma minta maaf. Kalau dia nggak mau memaafkan, urusan dia dengan Allah. Cocok atau cocok? Sudah kita minta maaf. Yang namanya manusia tidak sempurna, pasti punya salah. Gitu. Nah, ini penting kita garis bawahi, penting untuk kita pahami. Puasa niki mengendalikan hawa nafsu. Naik yang ketiga, al-imsaku billah.
puasa itu makin mendekatkan diri kita kalih Gusti Allah. Halo. Makanya tadi tim santunan anak yatim nyantuni anak yatim. Kegiatan nyantun anak yatim niki Bapak Ibu mendekatkan diri kepada Allah. Makanya afdhalu shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah sing paling afdol, sedekah yang paling utama, sedekah pada bulan suci Ramadan. Nyantun anak yatim pada bulan suci Ramadan. Nyantun anak yatim pada hari raya Idul Fitri itu yang utama. Ini mendekatkan diri pada Allah. Makanya kalau puasa kita semua mesti lapar. Ngapa kita nggak makan dari subuh sampai maghrib? Bukan karena kurang kerjaan. Allah ingin kita tahu itulah rasanya lapar. Panjenengan pernah kelaparan? Kalau saya pernah, Bu. Saya ini jualan koran pernah. Habis mondok, mau kuliah nggak ada duit. Saya merantau nang Bandar Jaya, jualan koran setahun. Ibu saya nggak perlu tahu, kasihan kalau dia tahu. Jadi nggak perlu tahu ibu saya namanya janda di kampung. Mana ibu saya 2 kali lumpuh, sakit-sakitan. Saya jualan koran di Bandar Jaya, Bu. Berhenti jual koran gara-gara kecetik, kan bisnya jalan. Begitu sudah lewat masjidnya, saya lompat, bisnya ngebut, jatuh. Berhenti jualan koran, merantau ke Bandar Lampung, kuliah nang IAIN biyen. Jadi orang lihat enaknya sekarang, tapi perjuangannya dan pernah kelaparan. Pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kedurenan. Namun yang mati juga nggak ada gitu. Tapi ngomongin kedurenan gitu. Saya ini baru kaget pertama kali seumur hidup kedurenan takziah nang Banjaran. Bar takziah ada yang ngulangin besek, tahu. Tuan rumah kaget, lu ngapa nggak terima besek? Enggak, jangan-jangan ketukar sama punya Pak Yai. Ternyata begitu besek dia buka, ayamnya 1 ekor. Mau dimakan, takut ini punya Pak Yainya. Diikat lagi, dipulangi. Apa kata tuan rumah? Emang isi beseknya ayam 1 ekor semua. Saya ngitung tadi yang masuk mobil saya 10, nah 10 ekor gitu ya. Panen kita. Jadi seumur hidup saya besekan takziah isinya ayam 1 ekor. Ya nang Banjaran pada cermin. Luar biasa. Balik lagi, saya pernah merasakan bagaimana lapar, Bapak Ibu. Bagaimana rasanya lapar itu. Bukan pura-pura miskin, memang itulah keadaannya. Nah, kita dituntut peduli dengan sesama, makanya kita berbagi. Halo, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ngasih lebih baik daripada minta. Cocok atau cocok? Zaman sekarang ini yang ngasih dikit, yang minta banyak. Banyak orang bermental miskin. Kadang-kadang ngapunten ge, yang kaya bermental miskin. Rumahnya sudah gedong, lantainya sudah keramik, tapi masih terima PKH. Apa sebabnya? Karena mental yang miskin. Saya mau ngajak masyarakat Jayawi ini, yuk kita bermental sugih ge. Orang yang bermental sugih itu ada 5 cirinya. 1, tidak pernah terobsesi dengan punya orang. Orang yang paling sengsara itu yang mengeni perabot tonggone dewi. Bapak-bapak sing paling sengsara kepengen sama bini tetangga. Ya banyak. Makanya rungokno bapak-bapak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga.
Ya apa? Dibaca orang gitu, jangan macam-macam. Capek kalau kepengen sama punya orang. Akhirnya apa? Lihat tetangga seneng, kitanya senep. Lihat tetangganya susah, kitanya malah seneng. Halo? Ciri orang baik itu, orang susah dia ikut merasakan susah, orang senang dia merasakan senang. Tapi ciri orang yang belum baik, tetangga susah dia senang, tetangga senang dia senep. Tersiksa dia, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret. Susah deh hidup yang kayak gitu. Makanya kalau ingin bahagia, syukuri yang punya kita dewe. Cocok atau cocok? Ya saya ngomong begini, belajar sama ibu saya loh Bu. Ibu saya itu rumahnya kayu loh sampai sekarang, karena nggak sanggup bangun beton. Ya kayunya tenam campur kayu apa itu? Yang putih-putih itu loh Bu, yang lembut tapi tahap, kata orang kamu saya itu tahap ya, apalah namanya itu, tapi nggak mahal. Sampai sekarang rumahnya masih kayu, rumah ibu saya, tapi mentalnya kaya, dia nggak punya utang sama orang, mentalnya kaya, nggak pernah ngarep bantuan. Ibu saya puluhan tahun ngajar ngaji sampai sekarang santrinya terus istiqomah belajar, cicitnya santri sekarang, dulu muridnya itu cucu muridnya sudah masih ngaji sama ibu saya, saking kan istiqomahnya ngaji. Dulu mah pakai lampu teplok ngaji itu, mending petromak, uang listrik juga baru masuk di kampung saya. Belajar prihatin, kenapa? Nggak kepengen sama punya orang. Yang kedua, kalau pengen bermental kaya itu rajin-rajin nengok ke bawah. Ada banyak sekali orang yang lebih susah dari kita. Gini-gini. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang yang jauh di bawah kalian. Jangan mendongak ke atas, lihat yang di atas kalian. Kita susah hari ini, ternyata masih banyak orang yang hidupnya lebih susah dari kita. Masih banyak orang yang beban hidupnya lebih berat dari kita, tapi dia gak berisik. Dia menikmati perjuangannya, menahan bebannya. Kita malu dengan orang-orang yang kuat, dengan orang-orang yang sabar. Maka rajin-rajin nengok ke bawah. Kalau kata ibu saya, cuman ibu saya nggak bisa bahasa Indonesia, malah lancarnya bahasa Inggris. Halah kinai aban di pucuk, tundoni saja bayi keting. Ini bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris Einstein, yang itu raja, itu batu raja. Halah kinai aban di pucuk, jangan ngelihat awan di atas, tundoi saja bayi keting, nunduk saja ke jempol kaki. Maksudnya apa Bu jempol kaki? Asal usul mulai ame dihisarna lah lama dihisari. Kalau kita susah nak miskin biyen yo susah, nek miskin biyen yo miskin, gak tumben nak kita jadi orang miskin. Kata ibu saya, nggak heran nak kita jadi orang susah. Jangan silau dengan punya orang, syukuri yang punya kita. Keren. Makanya Bu harus cerewet sama anak. Nanti anak itu sekarang diomelin emaknya, mungkin dia pura-pura budek, emaknya dianggap radio butut. Tapi setelah dia dewasa, dia akan rekam semua perkataan ibunya. Ya buktinya saya, ibu saya ngomong kayak gitu tuh bukan sambil menasehati, bukan, sambil mukuli pantat saya. Karena saya tuh nakal, pakuk. Kalau nggak ngomong ampun, nggak berhenti. Saya kan gengsi ngomong ampun. Pakuk. Udah pedes gak tahan, ampun mana dari tadi ngomong ampun. Kata ibu saya. Baru berhenti mukulnya.
pantat tapi yang dipukul. Kalau pinggang ke atas kan nggak boleh sambil mukul. Tapi sampai sekarang saya ingat nasihat orang tua, makanya rajin-rajin nengok ke bawah. Banyak yang hidupnya lebih susah. 2, 3 ciri orang bermental kaya itu tidak flexing. Apa itu flexing, Bu? Kerenan dikit bahasanya tidak apa-apa ya. Flexing niku pamer. Buat yang suge-suge saya himbau nggak perlu pamer. Kadang-kadang 5 jari dipasangin cincin semua. Bawa tasnya begini. Masuk taruh begini. Saya lagi sibuk tamu. Udah berapa banyak yang datang? Begini, tangannya digini-giniin. Oke, duit dia, hak dia mau beli apa saja dia bayar. Tapi beliau jangan pamer. Kayak artis beli tas isinya, beli tas harganya 3 miliar. Ya ada apa-apa memang duit dia, tapi beliau jangan pamer. Oh, isi tasnya juga paling minyak telur, ya kan? Paling bantor ya HP. Ada artis Bu pamer beli beta, tahu beta? Bak mandi nih Bu, harga 5 miliar. Bu, sayang amat duitnya. Kita Bu beli bak mandi itu cukup 200.000, dapatnya gede banget yang mereknya anti pecah Bu. Hitam warnanya, udah cukup 200.000. Nah dia 5 miliar. Oke, duit dia, tapi beliau jangan pamer. Apa kata orang? Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer kesenangan di tengah-tengah orang susah. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kesehatan di dekat orang yang sakit. Jangan pamer makan sate kambing di dekat orang stroke. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ngenes rasanya. Ini penting kita garis bawahi. 3 ya. 4, orang yang bermental kaya itu tidak besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Bogor apa? Saudagar Bogor, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Ada yang kayak gitu? Banyak. Rezekimu sudah cukup memenuhi kebutuhanmu, tapi rezekimu kurang untuk memenuhi gayamu. Hidup jangan kebanyakan gaya. Hidup lebih baik apa adanya. Kadang repotnya orang Indonesia ini ngapunten ge, hajatan gede-gedean nganti 1.000-2.000 rantangan lan tonjokan alias bunjungan. Hajatan gede-gedean ngutang kemana-mana. Habis hajatan utang nggak pulang modal, akhirnya jatuh miskin, tinggalnya di kontrakan. Kita malu sama orang Amerika yang Islamnya dikit. Orang Amerika kalau lagi nggak punya duit dia nikah di gereja. Yang diundang cuma 10 orang sah, udah masuk hotel bulan madu. Yang maksa itu kita. Yang penting nggak punya utang. Jadi kita jangan besar pasak daripada dia. Orang Indonesia ini baru aja keterima honor, gaji 2 juta sebulan, duit dikumpul-kumpul, udah ngumpul malah beli iPhone. Kan goblok. Iya kan? Duit dikumpul bukannya untuk yang baik-baik, malah beli iPhone. Baru juga diterima pegawai P3K, ngiritnya mobil Avanza. Ya nggak masuk hitungan. Jangan besar pasak daripada tiang. Anehnya lagi orang Indonesia ini nek ngutang ku warung tetangga, tapi wayahe entuk duit jajannya ke Indomaret. Allah. Maaf yang tersungging, maaf ini mental nggak bagus yang kayak gitu. Ya bangkrut dong warung tetangga. Kadang-kadang wayah nyaur utang, ditegur aja nggak jawab. Masya Allah, HP di silent, di WA nggak dibaca-baca. Tahu dia. Ini jangan sampai sedemikian rupa. Nah yang kelima, ciri orang yang bermental kaya itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
Nggak urung kita dapat rezeki dari Allah, walaupun nggak dapat bantuan pemerintah. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu kesel, nggak perlu ngambek walaupun nggak dapat PKH, walaupun nggak dapat bansos, walaupun nggak dapat BLT, karena yang ngasih rezeki bukan pemerintah, rezeki itu dari Gusti Allah. Nggak kita yang sugih yang anak, nggak anak nanti cucu, nggak cucu yo cicit, nggak cicit yo canggah, nggak canggahnya yo warengnya, nggak warengnya yo udeng-udengnya, nggak udeng-udengnya gantung simbolnya. Nanti ada tahapannya sedemikian rupa. Wong kaya itu bukan urusan harta, kaya itu soal rasa. Namasi al-imsaku billah, mendekatkan diri kepada Allah. Di Ramadan ada program mendekatkan diri kepada Allah, tadarus, taraweh, dan amaliyah yang lainnya. Saya tanya, ini masjid tarawehnya berapa rakaat, Pak? 11, Pak? 11. cemen teman. Uangnya ada 23, kok masih 11. Tapi tidak apa-apa lah daripada enggak gitu, daripada enggak sama sekali. Itu kalau mau taraweh kita kan 11 juga paling alhamdulillah mutakatur ya Pak. Paling itu sampai qul a'udzu birabbin nas. Nang Mekah Bu, taraweh ini ku 20 rakaat. 23 sama witir. Bacaannya 1 juz 1 malam. Apalagi malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Taraweh itu 4 juz. Tarawehnya 4 jam. Mulai jam 8 sampai jam 12 malam. Taraweh kayak gitu dipraktekkan dengan padang cermin. Jangankan makmumnya, imamnya aja kabur. Enggak sanggup kita. Makanya ini kur 11 rakaat Pak, masih kosong juga masjidnya, ini keterlaluan memang. Emang keterlaluan kalau kosong. Gimana dengan yang 20 rakaat, 23 rakaat Bapak Ibu? Gimana yang kayak di Mekah? Maka untuk mendekatkan diri kepada Allah, ikuti program Ramadan, tadarus, taraweh, sedekah, santunan anak yatim, dan lain sebagainya. Ramadan nyantuni anak yatim, Idul Fitri nyantuni anak yatim. Ada anak yatim, anak-anak nangis. Nabi mau mangkat sholat. Kata Nabi, "Mayutika, apa kamu nangis deh?" Kata si anak ini, "Bapakku mati. Wa ummi tazawwajat bi ghairi abi." Nah, ibuku kawin lagi. Ada nggak sih janda-janda kawin lagi itu? Banyak. Nggak usah gebu, tapi ngapunten ge, perempuan itu aslinya kalau jadi janda nggak pengen kawin lagi, ya nggak Bu? Repot soalnya. Kalau ibu-ibu jadi janda kan enak kan Bu? Mau ke Pahawang mangkat, diajak jalan-jalan Wali Songo mangkat, ke Al Jabar mangkat, main ke Bandar Lampung ke mall mangkat. Tapi kalau punya suami repot. Mau pengajian aja jadi urusan. Mau kemana Mak? Pengajian, masak, dimasakin malahan, dicurigai oleh suami. Tapi aslinya wanita itu walaupun janda nggak mau kawin lagi, tapi kadang-kadang terpaksa. Iya kan Bu ya? Nggak ada yang menafkahi. Itu masalahnya. Mau utang sama Pak Yai malah pelit Pak Yainya. Ini masalahnya. Makanya kadang-kadang aslinya ibu-ibu janda di sini banyak kan? Saya kira Bu, janda itu nggak mau kawin lagi itu karena saking sayangnya sama suami. Enggak juga ternyata. Saya nanya, "Bu, ngapa ibu nggak kawin lagi?" "Sayang sama suami." "Bukan, kapok. Takut dapet yang kayak gitu lagi." Oh, ternyata janda-janda itu gak kawin lagi karena kapok, takut dapat yang lebih parah. Benar kalau kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, bapak-bapak mati meninggalkan utang. Ada kapok lagi itu. Masya Allah. Halo, Nabi ketemu anak yatim yang sedang menangis. "Ibuku kawin lagi sama laki-laki yang bukan bapakku. Dia ambil rumahku, dia ambil hartaku. Aku telanjang begini.
Ya sudah, kata Nabi, ikut saya. Diajak ke rumah Nabi, kaget si anak ini. Ternyata yang ngajak itu Kanjeng Nabi. Kata anak ini, kata Nabi, kamu mau jadi anak saya, anak Rasulullah? Punya ibu Aisyah, punya kakak perempuan Fatimah, punya paman Ali, punya adik-adik Hasan dan Husain. Ya mau dong, kata dia. Jadi anaknya Kanjeng Nabi. Oleh Nabi dipakaikan baju lebaran. Nanti nih anak-anak yatim deh, ayo yang punya duit belikan baju lebaran anak yatim. Pakaikan baju lebaran oleh Nabi, baju bagus, kasih jajanan, kasih duit. Anak yatim yang tadi nangis, riang gembira kumpul main sama teman-temannya. Teman-temannya nanya, loh kamu tadi nangis, kamu sekarang senang? Kata anak itu, bagaimana saya nggak senang? Saya punya baju baru. Loh siapa yang memberikan kamu baju? Bapakku. Loh bukankah bapakmu sudah mati? Kata si anak yatim, bapakku sekarang adalah Rasulullah, ibuku sekarang adalah Aisyah, kakak perempuanku adalah Fatimah, pamanku adalah Ali, adik-adikku sekarang Hasan dan Husain. Apa kata anak-anak yang lain? Coba bapak kami mati juga ya. Mary malah pengen bapaknya mati juga. Jangan-jangan tadi itu waktu nyantun tadi, anak-anak yang di bawah itu mikir, coba bapakku mati juga ya. Maksud saya begini Bapak Ibu, kita nyantun anak yatim, mungkin isi amplopnya nggak seberapa, tapi bukan karena isinya, tapi kita menyenangkan anak yatim. Mudah-mudahan yang nyumbang anak yatim, yang nyantun anak yatim, yang menyenangkan anak yatim masuk surga semua. Bahkan di surga nanti mudah-mudahan tonggoan kali Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Dikit lagi nih, di bagian akhir jelang Ramadan ini saya perlu ingatkan, yuk maaf-maafan. Makanya orang Jawa punya tradisi apa? Nyadran ge, nyadran, nyekar ya. Jelang Ramadan ini di bulan Ruah kita ke makam Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya mendoakan orang tua, minta maaf. Hati-hati yang sudah nggak punya orang tua, datanglah ke makam, ziarah kubur. Yang masih punya orang tua, maka berbaktilah dengan orang tua. Saya ingin sampaikan, tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh orang tuanya. Halo, tidak akan mati orang yang durhaka kepada orang tua sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan kedua orang tua. Mumpung ini yang orang tua masih hidup, minta maaf. Takkan pernah terganti jasa orang tua, ya Pak. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Kalau kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek denak minta. Ne anaknya seneng, ne anaknya sugih. Kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta, betul nggak Bu? Tapi kalau dikasih mau kan? Tapi boyo jangan ditawari. Anaknya merantau nang Jakarta, nelpon mama di Gayam, mak isi ini duit, isi nang. Cukup nggak mak? Cukup le. Kira-kira mama mau dikirim lagi nggak usah nak. Ini anaknya goblok. Yang namanya mama itu ya pasti bohong sama anaknya. Hidup susah, anak sakit meriang, ibunya begadang, mama nggak tidur, mama nggak ngantuk. Nah, padahal sambil ngantuk ngurmat anak. Makan enak, dapat rendang Padang, disuapin ke anak semua. Mama nggak makan rendang, enggak nah, mama nggak suka rendang. Padahal sambil nyuapin anak telan udah itu. Itulah mama.
Sebaliknya kata ibu saya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan ibu. Betul nggak? Nggak ada. Nggak punten ya bu. Walaupun istri nggak bisa ngalahin ibunya suami. Suami galak, gampang marahan. Istri ngambil aduk telat kena marah, istri buat teh telat kena marah, istri sambil ngaduk teh ke batin. Kapan matinya? Senep diadui, doain cepat mati itu. Tapi ibu nggak ada yang bisa menandingi. Kata orang, setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya, seluas-luasnya lautan tetap ada tepinya. Tapi kasih ibu tidak akan pernah berpuncak, kasih ibu tidak akan pernah bertepi. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Ya, segitu saja ngaji kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dari Riau, kalau pengen mondok ke Bandar Lampung ya, di tempat kita Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah. Konsentrasinya pendidikan diniyahnya Salafiyah Kitabiyah, ngaji kitab kuning, dan tahfizul Quran atau hifzul Quran, menghafal Quran muttasil dengan sanad bersambung. Sanad kita dari Madrasatul Quran Kebuiran Jombang, Jawa Timur, dan pendidikan formalnya SD, SMP, SMA. Baik, demikian. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun.